Presiden Amerika Serikat kembali memperingatkan Hamas di tengah ancaman gencatan senjata yang rapuh di Gaza. Trump melalui Truth Social mengatakan, beberapa negara Arab dan Timur Tengah telah menawarkan untuk mengirim pasukan ke Gaza guna memerangi Hamas. Ia tak menyebutkan negara mana saja yang menawarkan diri masuk ke Gaza. Trump menyebut, sekutu-sekutunya itu siap bertindak jika Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata. Lalu, apakah pasukan Timur Tengah siap berhadapan langsung dengan Hamas? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dukungan dari sejumlah negara Timur Tengah kembali disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Trump mengungkap beberapa negara di Timur Tengah telah menawarkan diri untuk mengirim pasukan ke Gaza guna memerangi Hamas. Trump melalui Truth Social-nya Selasa 21 Oktober 2025 mengatakan, permintaannya untuk mengerahkan kekuatan besar dan meluruskan Hamas mendapat sambutan baik dari sekutu besarnya di Timur Tengah. Langkah itu akan diambil apabila Hamas terus bertindak buruk dan melanggar perjanjian gencatan senjata. Menurut Trump, jika Hamas tidak mematuhi kesepakatan gencatan senjata, mereka akan segera berakhir dengan brutal. Trump tak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang menawarkan diri untuk masuk ke Gaza. Tetapi, Trump secara khusus menyebut Indonesia atas bantuannya di kawasan tersebut. Orang nomor satu di Amerika Serikat ini mengatakan, Indonesia dan pemerintah negara lain telah menawarkan untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian guna memulihkan keamanan dan stabilitas Gaza. Namun, tidak ada negara yang mengatakan bersedia untuk berbenturan langsung dengan Hamas. Melansir New York Times, negara-negara yang mungkin mengerahkan pasukannya ke Gaza merasa khawatir akan potensi terlibat langsung dengan Hamas yang masih bersenjata. Pembentukan dan penempatan pasukan internasional di Gaza merupakan salah satu poin dari rencana 20 poin Trump. Tujuan pasukan ini yakni untuk mengamankan wilayah yang ditinggalkan Israel, mencegah penyelundupan senjata, mengatur distribusi bantuan, dan melatih pasukan polisi Palestina. Para diplomat dan pejabat lain dari sejumlah negara mengatakan, hanya ada sedikit kemajuan soal kapan pasukan akan dibentuk. Hal itu terjadi karena kebingungan mengenai mandat pasukan, apakah mereka akan melawan Hamas atau menjaga perdamaian. Kekhawatiran utama negara-negara tersebut adalah pasukan mereka tidak diharapkan melawan Hamas yang beberapa di antara mereka masih bersenjata lengkap. Bagi beberapa negara, prospek itu sudah cukup menjadi alasan untuk mundur. Beberapa negara juga mengindikasikan dalam diskusi tertutup, mereka tidak ingin pasukannya berada di pusat kota Gaza karena bahaya yang ditimbulkan oleh Hamas dan jaringan terowongan di sana. Para analis mengatakan, negara-negara Arab tidak mungkin mengerahkan tentara di Gaza jika mereka takut akan terlibat dalam bentrokan dengan Hamas yang menentang kehadiran mereka. Selain itu, partisipasi mereka pun tidak terkait dengan jalan menuju negara Palestina yang ditentang oleh pemerintah Israel. Menurut pakar urusan Palestina dan peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy, Gaid Al-Omari mengatakan, terlibat secara militer di Gaza beresiko secara politis bagi negara-negara Arab. Al-Omari menyebut, pasukan stabilisasi internasional tidak akan datang tanpa undangan Palestina dan mandat Dewan Keamanan PBB. Al-Omari menambahkan, pasukan itu juga tidak ingin kontribusi mereka hanya datang untuk mengamankan gencatan senjata yang tidak mengarah pada berakhirnya pendudukan Israel. Ketidakpastian soal siapa yang akan bertanggung jawab atas keamanan di Gaza bisa membuat sebagian wilayah kantong itu tanpa kehadiran militer untuk melawan Hamas selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Situasi itu pun menimbulkan beberapa kontradiksi yang pelik. Tanpa kekuatan dan pemerintahan, para diplomat mengatakan Gaza bisa jadi hanya dipimpin oleh Hamas. Trump telah memuji gencatan senjata yang ditengahi pemerintahannya
sebagai titik balik bersejarah untuk membawa perdamaian ke kawasan Timur Tengah. Namun sejak awal gencatan senjata berlaku, Israel telah membunuh warga Palestina yang diklaim mendekati wilayah yang dikuasai militer Israel tanpa ditandai dengan jelas. Tel Aviv pun terus membatasi bantuan ke Gaza meskipun ada komitmen dalam kesepakatan untuk mengizinkan lonjakan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Melansir Al Jazeera, kantor media pemerintah Gaza melaporkan Israel hanya mengizinkan masuknya 986 truk bantuan ke daerah kantong itu sejak gencatan senjata berlaku. Padahal, diharapkan ada sebanyak 6.600 truk bantuan dengan laju 600 truk setiap hari yang harus masuk ke wilayah Gaza. Minggu 20 Oktober 2025, kesepakatan gencatan senjata diambang kehancuran saat Israel melancarkan gelombang serangan udara yang menewaskan puluhan warga Palestina. Agresi baru itu juga sepenuhnya menghentikan masuknya bantuan ke Gaza usai 2 tentara Israel tewas di Rafah. Tel Aviv menyalahkan Hamas atas pembunuhan pasukannya. Namun, Hamas membantah terlibat pembunuhan pasukan tersebut dan mengungkap insiden itu terjadi di wilayah yang dikuasai Israel. Beberapa media Amerika Serikat melaporkan tentara Tel Aviv itu tewas setelah mereka menabrak persenjataan yang belum meledak. Gencatan senjata di Gaza berada di bawah tekanan besar dan ketidakpastian politik. Rencana Trump untuk mengandalkan pasukan stabilisasi internasional pun belum terrealisasi sebab kebingungan mandat, keraguan negara-negara, dan resiko konfrontasi dengan Hamas. Beberapa negara memang telah menunjukkan kesiapan diplomatik, tetapi mereka masih menunggu mandat yang jelas dan jaminan keamanan apabila mereka mengerahkan pasukannya ke Gaza. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.